Perkenalkan, nama saya Livni Audia Kando dengan NIM 23101163200012. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A2. Tujuan saya untuk membuat video kali ini adalah untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Ibu Dwi Wahyu Chandra Dewi, MPD. Saya akan memaparkan tentang periode sejarah sastra yang dimana ada 7 pembahasan. Yang pertama, Pujangga Baru. Yang kedua, Angkatan 1945. Yang ketiga, Angkatan 1966. Yang keempat, Angkatan 1980. Yang kelima, Sastra tahun 2000-an. Yang keenam, peristiwa penting sejarah sastra, dan yang ketujuh, fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Simak video saya sebagai berikut. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu Pujangga Baru. Pujangga Baru dapat diartikan sebagai penulis baru. Pada mulanya, Pujangga Baru adalah sebuah majalah sastra Indonesia yang diterbitkan pada bulan Juli 1933 hingga Februari 1942. Setelah Kekaisaran Jepang menduduki Nusantara pada tahun 1942, majalah tersebut tidak dapat diterbitkan karena pemerintahan pendudukan Jepang melarang suatu majalah lain dengan judul Pujangga Baru diterbitkan dari tahun 1945 sampai dengan 1948. Latar belakang dari Pujangga Baru adalah sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap sejarah sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis. Ciri khas karya Pujangga Baru yaitu puisi jenis balada mulai ditinggalkan dan mulai digantikan puisi jenis soneta. Kata-kata yang dirangkai untuk menulis puisi bersifat indah. Persajakan dijadikan sarana kepuitisan utama. Alur roman, novel, dan cerpen bersifat lurus dan bergaya romantis. Beberapa tokoh Pujangga Baru dengan karyanya. Yang pertama, Sultan Takdir Ali Syahbana atau yang biasa disebut STA dengan karyanya yang berjudul Tak Putus di Rundung Malang yang berbentuk novel, dan Dian yang Tak Kunjung Padam yang berupa novel juga. Yang kedua, ada Amir Hamzah dengan karyanya yaitu puisi, salah satunya yang berjudul Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu. Yang ketiga, Sanusi Pane dengan karyanya berbentuk puisi yang berjudul Madah Kelana dan berbentuk drama yang berjudul Sandiakala Ning Majapahit. Pada pembahasan yang kedua, yaitu Angkatan 1945. Angkatan 1945 adalah sebuah gerakan sastra yang muncul pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Angkatan 45 disebut juga dengan Angkatan Hairil Anwar. Sebenarnya, pelopor Angkatan 45 ini adalah H.B. Yasin yang seorang kritikus sastra, lalu melalui Hairil Anwar sebagai pelopor Angkatan 45. Selain itu, Angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang dari Angkatan 45 ini adalah perubahan politik yang sangat mendadak
pada masa kependudukan Jepang sekitar tahun 1942 sampai dengan 1945 yang menjadi kelahiran sastra Angkatan 45. Kehadiran Angkatan 45 beserta karya sastra Angkatan 45 meletakkan pondasi kokoh bagi sastra Indonesia. Karena angkatan sebelumnya dinilai tidak memiliki jati diri keindonesiaan. Ciri-ciri sastra Angkatan 45 ini yaitu sastranya bersifat wajar karena menggambarkan kehidupan sewajarnya dan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam gaya dramatis. Tidak mementingkan analisis fisik tetapi menonjolkan analisis kejiwaan melalui percakapan antar tokoh. Bersifat dinamis dan kritis, berani menabrak vakum sastra yang mapan sebelumnya, penghematan kata dalam karya, serta lebih ekspresif dan spontan. Terlihat sinisme dan sarkasme. Adapun tokoh-tokoh utama pada angkatan 1945 serta karya yang dihasilkannya yaitu Asrul Sani dengan karyanya yang berbentuk cerpen dan sajak, salah satunya yang berjudul Sahabat Saya Kordias, Bola Lampu, Anak Laut, Surat dari Ibu. Yang kedua, ada Hairil Anwar dengan karyanya yaitu puisi, salah satunya yang berjudul Deru Campur, Tiga Menguak Takdir, Kerikil Tajam, dan Yang Putus. Yang ketiga yaitu Pramudia Anantatur dengan karya yang berjudul Di Tepi Kali Bekasi, Gadis Pantai, Keluarga Gerilja, Mereka yang Dilumpuhkan, dan Derita dari Blora. Masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu angkatan 1966. Latar belakang terjadinya Angkatan 66 adalah angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra Horizon. Namun, Angkatan 66 dicetuskan oleh H.B. Yasin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 hingga 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada saat itu. Oleh karena itu, karya sastra berupa sajak-sajak dan cerpen-cerpen, terutama esai-esai yang lahir pada periode ini, lebih banyak yang berwarna protes terhadap keadaan sosial dan politik pada masa itu. Ciri-ciri sastra Angkatan 66 antara lain mulai dikenal gaya epik bercerita, dan pada puisi mulai muncul puisi-puisi balada. Puisinya menggambarkan kemurahan batin, hidup yang menderita. Prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Cerita dengan latar peran dan prosa mulai berkurang dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Banyak menggunakan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Muncul juga puisi mantra dan surrealisme atau absurd pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial. Adapun tokoh pada angkatan 66 serta buah karya yang dihasilkannya yaitu Taufik Ismail dengan karyanya yang berjudul Tirani, Benteng, Sebuah Jaket Berlumur Darah, dan Harmoni Jalan Segera. Yang kedua yaitu Gunawan Muhammad dengan karyanya Potret Seorang Penyair Muda, Bagai Simalin Kundang, Asmarandana, dan Misalkan Kita di Sarajevo. Yang ketiga, Saini Kosim dengan karyanya yang berjudul Nyanyian Tanah Air, Rumah Cermin, dan 10 Orang Utusan. Yang keempat, ada Abdul Hadi Wijimutari dengan karyanya Laut Belum Pasang, Meditasi, Tergantung Pada Angin. Yang kelima, yaitu Budiman S. Sartojo dengan karyanya Nyanyian Seorang Petani Muda,
dan 15 puisi. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu angkatan 1980. Yang melatar belakangi angkatan 1980-an ini muncul karena adanya asas tunggal. Karena angkatan 80-an lahir pada masa Presiden Soeharto pada era Orde Baru yang tentunya memiliki suatu politik yang sangat ketat. Adapun ciri-ciri karya sastra pada tahun 1980-an ini yaitu puisi yang dihasilkan menjorok ke spiritual religius, sajaknya cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme, sastrawan menggunakan konsep improvisasi, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Memuat kritik sosial seperti kebebasan, bahasa yang digunakan yaitu bahasa yang ada di masyarakat, dan romantis. Didominasi oleh roman percintaan. Adapun tokoh pada angkatan 1980 serta karyanya, yang pertama yaitu Hilman Haruwijaya dengan buah karyanya yang berjudul Lulusan, Warga Hantu, dan Tanya. Yang kedua, Armando Yosi Herpanda dengan karyanya Ladang Hijau, Sang Matahari, Sajak Penari. Yang ketiga, Margata dengan karyanya Sepotong Hati Tua. Yang keempat, N. Hadini dengan karyanya Pertemuan Dua Hati, Hati yang Damai, dan Orang-orang Tren. Yang kelima, Mira Wijaya dengan karyanya Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi dan Cinta Tak Pernah Berutang. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sastra angkatan 1980. Yang pertama yaitu kelebihan sastra angkatan 1980 memiliki wawasan estetik yang luas. Bertema tentang roman percintaan dan kisah kehidupan ini pun didasari oleh kemajuan ekonomi dan hidup yang indah di masyarakat sehingga memberi kesan kebahagiaan bagi pembacanya. Adapun kekurangannya yaitu karya sastra angkatan 80-an ini diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses deploitasi, sastra yang muncul menjadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik, serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu sastra tahun 2000-an. Latar belakang sastra tahun 2000-an dimulai pada masa kepemimpinan pasca Soeharto setelah adanya wacana lahirnya sastrawan angkatan reformasi, namun tidak berhasil dibenarkan karena tidak memiliki pembicara. Dan pada tahun 2002, Korrie Layun melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000, penyusun periodisasi sastra Indonesia, memunculkan nama angkatan. Salah satu nama angkatannya adalah Sastra 2000 yang disebut juga Sastra Mutakhir. Ciri-ciri sastra 2000-an adalah menggunakan kata-kata maupun frasa yang bermakna konotatif atau makna yang mempunyai hubungan atau ikatan, banyak menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Kritik sosial sering muncul lebih keras, penggunaan estetika baru, karya cenderung vulgar, munculnya cyber sastra di internet, dan ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa rakyat jelataan. Adapun tokoh-tokoh utama pada sastra 2000-an yaitu Andrea Hirata dengan karyanya yang berupa novel yang juga difilmkan yang berjudul Laskar Pelangi.
Dewi Lestari yang memiliki buah karya berupa novel yang salah satunya berjudul Supernova. Terelie dengan buah karya berupa novel, salah satunya berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Yang terakhir, Eka Kurniawan dengan buah karyanya yang berupa novel yang berjudul Cantik Itu Luka. Yang keenam yaitu peristiwa penting sejarah sastra Indonesia. Yang pertama yaitu berdirinya Penerbit Balai Pustaka. Penerbit ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908 dengan nama Komisi Bacaan Rakyat. Namanya kemudian diganti dan lebih dikenal dengan Balai Pustaka. Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Belanda terhadap banyaknya bacaan yang berkembang pada masyarakat. Balai Pustaka adalah angkatan yang sangat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan baru, terutama yang ditulis dengan huruf Latin. Yang kedua, kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45. Angkatan 45 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajahan Jepang menuju kemerdekaan. Para sastrawan Angkatan 45 tampil sebagai pelopor sastra Indonesia modern dengan sebuah dilema budaya. Kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45 tercermin dalam karya sastra yang dihasilkan pada masa itu, yang merupakan hasil dari perubahan politik yang mendadak pada masa pendudukan Jepang dan masa revolusi di Indonesia. Yang ketiga yaitu muncul istilah Angkatan 66. Tahun 1966 muncul istilah Angkatan 66 yang menandai peristiwa penting dalam bidang sastra. Angkatan 66 memiliki cita-cita untuk melakukan pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Angkatan ini memiliki persamaan dengan kondisi politik di Indonesia yang mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 hingga 1970 yang mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Yang keempat yaitu manifest kebudayaan. Munculnya manifest kebudayaan ini menjadi peristiwa penting dalam bidang sastra. Manifest kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang dibuat untuk sekelompok penulis intelektual Indonesia pada tahun 1993 yang mengusung humanisme universal. Manifesto kebudayaan mengutamakan bentuk kesenian yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Manifest ini lahir sebagai respon terhadap dominasi dan tekanan dari golongan kiri yang beraliran realisme sosial yang dipraktekkan oleh seniman yang tersimpan dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA. Manifesto ini menolak hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan yang dianggap sebagai upaya politisasi kebudayaan. Manifesto kebudayaan dipublikasikan lewat surat kabar, berita publik, dan majalah sastra pada tahun 1963. Yang terakhir yaitu majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru lahir pada tahun 1933. Angkatan ini dikenal dengan sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis, serta dianggap sebagai bapak sastra modern Indonesia. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Yang pertama, kita akan membahas tentang sastra koran. Apa itu sastra koran? Sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di media koran.
Publikasi karya sastra melalui koran sudah sangat lama terjadi di Indonesia. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya dan nama mereka kepada publik atau halayak ramai. Peran sastra koran bagi penulis adalah membuka jalan bagi para penulis untuk lebih bersemangat, menuangkan ide-ide imajinasinya. Hal itu tentu didorong oleh keinginan agar karyanya bisa dinikmati oleh para pembaca. Contoh sastra koran yaitu Pelangi Sastra, ulasan dan model-model apresiasi karya Agus Sri Danardana yang dipublikasikan di Pekanbaru di Palagan Press pada tahun 2013. Lanjut, pembahasan yang kedua yaitu sastra perempuan. Pada sastra perempuan, adanya kebebasan gerak bagi perempuan untuk menulis apa saja yang ia kehendaki. Hal ini membuktikan ruang bagi perempuan untuk berkarya jauh lebih baik dan mendapatkan tempat dibandingkan dengan masa-masa awal kelahiran sastra Indonesia. Fenomena sastra perempuan adalah para feminis dan pejuang emansipasi perempuan ingin menentukan eksistensi perempuan dalam kesetaraan gender, sehingga saat ini sastra tidak hanya digeluti oleh kaum lelaki dengan ideologi patriarkinya, dan perempuan tidak lagi sekedar menjadi pemeran dalam karya sastra, tapi juga turut memberikan pengaruh besar dalam dunia sastra dengan pemikiran yang lebih dinamis. Perempuan yang dulu dipandang sebelah mata dan hanya dijadikan sebagai objek semata, kini memiliki peran menjadi pelaku perubahan itu sendiri. Adapun karya dan tokoh sastra perempuan, salah satunya adalah Ayu Utami dengan karyanya yang berjudul Saman dalam bentuk novel, dan Dewi Lestari dengan karyanya yang berjudul Supernova. Yang terakhir yaitu sastra populer. Sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari, terutama di kalangan remaja. Karya ini sering disebut karya pop. Sastra populer merupakan bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan cara berpikir, pengetahuan, problema, dan cara orang-orang biasanya. Sastra populer juga memiliki sifat yang lebih mudah dibaca, dipahami, karena hanya menyampaikan jalan cerita semata, sehingga yang terlihat hanya masalah itu saja. Sastra populer ini tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan populer, karena sastra populer terlahir dengan rasa semangat kebudayaan populer. Salah satu sastra populer yang disukai dan diminati masyarakat adalah novel Laskar Pelangi. Novel ini merupakan karya sastra pertama oleh Andrea Hirata. Kemudian ada Siti Nurbaya, karya Mara Rusli, terbit pada tahun 1922. Puisi Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijk oleh Hamka, terbit pada tahun 1938.